Bab 1311. Mendengar ini, Ling Hu Yunfei benar-benar panik. Bukankah kau ini menempati sarang murai? Tan Yun, jangan terlalu pagi. Ling Hu Yunfei meraung, tunggu. Paling banyak di bulan April, tuan kota kami akan kembali, dan kemudian kamu akan mati. Tan Yun tersenyum, benarkah? Haha, aku Tan Yun di dalam, menunggu penguasa kotamu untuk membunuh. Setelah itu, Tan Yun menghilang begitu saja. Keesokan harinya, pada siang hari, Tan Yun datang ke rumah penguasa kota dan menutup mata parit besar di depan kota yang ditinggalkan. Dengan mata tertutup, hanya ada 10,000 dragons guarding array di langit di atas kota yang ditinggalkan. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 2 hari tiba di Canyon Cave Mansion sebelumnya dan mulai berlatih retret di pagoda peri ruang waktu master. Tujuan sementara Tan Yun sangat sederhana. Dia ingin dipromosikan ke ranah Kaisar ke-9 sesegera mungkin, dan kemudian membunuh semua 9 jenderal di kota yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di gerbang kota terbengkalai, Seng Wenze dan 9 jenderal lainnya berbicara dengan Ling Hu Yunfei di seberang layar. Ling Hu Yunfei memandang 9 orang dengan ekspresi cemas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, tunggu tuan kota kembali, dan kemudian diskusikan bagaimana cara membunuh strategi Tan Yun. Waktu mengalir, cepat berlalu. Dalam sekejap, 3,5 bulan kemudian, Long Xiaolin memimpin 20 jenderal dan 200 juta tentara abadi, terbang dengan ganas di luar kota yang ditinggalkan. Tuan kota, kamu akhirnya kembali. Ling Hu Yunfei buru-buru datang ke tubuh Long Xiaolin, membungkuk dan berkata, Tuan kota. Terjebak. Tanpa menunggu kata-kata Ling Hu Yunfei, dia ditampar dengan tamparan di wajah oleh Long Xiaolin. Istriku sudah mati, bagaimana mungkin kamu menjadi wakil tuan kota? Ada juga 31 jenderal di rumah jenderal, semuanya dicuci dengan darah Tan Yun. Apa yang kamu dan Zhao Nachuan dan 11 jenderal lainnya lakukan untuk makan? Menghadapi penghinaan, Ling Hu Yunfei mencengkeram wajah tuanya yang merah dan bengkak dan berlutut di depan Long Xiaolin. Tuan kota, tenangkan amarahmu, dengarkan bawahanmu. Bawahan tidak sabar untuk menangkap Tan Yun, tetapi orang ini melompati dan menantang kekuatannya dan terlalu licik. Putra bawahan juga dibunuh oleh Tan Yun, dan 2 jenderal, Zhao Nachuan dan Feng Tiantu, dibunuh oleh Tan Yun saat mereka mengejar Tan Yun. Mendengar ini, Long Xiaolin menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ceritakan tentang situasi saat ini, dan apa ranah Tan Yun. Setelah bertanya, ketika Long Xiaolin mendengar kata-kata Ling Hu Yunfei, dia sangat marah. Ling Hu Yunfei berkata dengan jujur, Tuan kota, Tan Yun hanya berada di tingkat ke-8 dari alam kaisar, tetapi kekuatan tantangan lompatan katak sangat kuat. Mungkin, Tan Yun telah menyembunyikan wilayahnya sehingga bawahannya tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, Tan Yun memiliki kekuatan untuk mencegat pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 dari alam suci kaisar. Juga, kata Ling Hu Yunfei, suaranya menjadi lebih tenang dan lebih tenang, juga, Tan Yun menghancurkan formasi pertahanan kami di kota yang ditinggalkan, dan dia mengatur kembali formasi pertahanan. Tan Yun juga mengatakan bahwa formasi pertahanan yang hebat ini persis sama dengan kota abadi Suanyuan. Tanpa menunggu kata-kata Ling Hu Yunfei, dia ditangkap oleh leher Long Xiaolin. Long Xiaolin memerah karena marah, dan meraung dengan suara serak, sampah. Kamu sampah. Apakah kamu menjaga gerbang seperti ini? Apakah kamu menjaga kota yang ditinggalkan seperti ini? Aku benar-benar ingin membunuhmu sampah tidak berguna ini. Tepat ketika Long Xiaolin ingin membunuh Ling Hu Yunfei, Seng Wenze dalam formasi pertahanan berlutut di tanah menghadap Long Xiaolin. Tuan kota, tolong selamatkan nyawa wakil tuan kota. Wakil tuan kota telah benar-benar melakukan yang terbaik. Naik. Petik 2. Ya, tuan kota, Anda bisa menyelamatkan wakil tuan kota. 8 jenderal lainnya juga berlutut menghadap Long Xiaolin di seberang parit, dan semuanya memohon. Segera, Sima Yongzheng di belakang Long Xiaolin membungkuk dan berkata, Tuan kota, sekarang musuh ada di sini, tolong selamatkan wakil tuan kota. Ayah, maafkan Paman Ling Hu, kata Li Panjang. Oh, Long Xiaolin menghela nafas, melepaskan Ling Hu Yunfei, dan berkata dengan suara yang dalam, demi Claire memohon untukmu, aku akan membiarkanmu tidak mati. Terima kasih karena tidak membunuh penguasa kota. Ling Hu Yunfei berkata dengan penuh terima kasih kepada Dade. Setelah itu,
Long Claw memandang Long Xiaolin dan berkata, "Ayah, hal yang paling mendesak adalah kita harus melanggar batas sesegera mungkin, tangkap Tan Yun, dan balas dendam ibu dan kakekku." Setelah Long Xiaolin berpikir keras untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berkata, "Formasi ini sama dengan formasi parit besar kota abadi Suanyuan. Dengan kami orang-orang, itu tidak akan rusak dalam beberapa tahun. Yah, Ling Huyun Fei, segera pergi ke kota abadi Longyun dan beritahu penguasa kota Ye Longyun tentang ini. Meskipun dia adalah makhluk abadi yang superior, dia adalah sahabatku. Tolong minta dia untuk mengirim 2 pembangkit tenaga listrik dari kerajaan kaisar untuk membantu." Bawahan patuh. Setelah Ling Huyun Fei menerima pesanan, dia naik ke langit dan menghilang di atas gerbang kota. Long Xiaolin memandang cakar naga dari tahap ke-8 alam kaisar, dan berkata, "Cakar, kamu pergi ke kota meteorit, dan minta bantuan ayah baptismu. Ayah baptismu adalah wakil penguasa kota meteor Xiancheng. Dia memiliki posisi tinggi di antara para dewa abadi. Jika kamu pergi, dia pasti akan membantu kita. Adapun kota abadi yang dibangun oleh 7 dewa besar lainnya, itu terlalu jauh dari kota kita, dan air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api di dekatnya, jadi tidak lebih." Mendengar ini, Long Xiu memfokuskan kepalanya dan berkata, "Ayah yang baik, nak, cari ayah baptisku dan kirim pasukan." "Yah, aku tidak akan menemanimu demi ayahku." Mata Long Xiaolin berkedip, "Saya khawatir seseorang di Suanyuan Xiancheng akan datang untuk membantu Tan Yun. Saya ingin tinggal di sini untuk berjaga-jaga." 10 hari kemudian, Suanyuan Rou, yang menggunakan teknik tembus pandang, diam-diam bersembunyi di lautan awan yang luas di luar kota yang ditinggalkan. Alasan mengapa dia datang terlambat 10 hari adalah karena dia melakukan perjalanan jarak jauh selama penerbangan untuk mencegah Long Xiaolin menemukan. Suanyuan Rou menatap pemandangan 200 juta tentara yang tidak memasuki kota, dan bingung. Namun segera, penampilannya yang menakjubkan digantikan oleh kegembiraan. Karena dia menemukan bahwa formasi pertahanan besar di kota terbengkalai adalah formasi pertahanan besar 10.000 naga. Dia dengan senang hati berkata, "Bagus, dia baik-baik saja, dia pasti telah mengatur formasi penjaga 10.000 naga untuk memblokir pasukan kota terbengkalai di luar gerbang kota." Hah? Dia mengerutkan kening, dan berbisik, "Di mana Long Xiaolin dan Long Claw? Mungkinkah mereka pergi ke penyelamat? Atau mereka mungkin mengira aku akan datang, jadi mereka mengintai." Diam-diam berpikir di sini, Suanyuan Rou menekan rindu Tan Yun dan tidak bertindak gegabah. Dia telah belajar dari Tan Yun bagaimana mengatur formasi pertahanan 10.000 naga. Pada saat ini, dia memang bisa membuka celah dalam formasi pertahanan dan memasuki kota yang ditinggalkan, tetapi dia tidak melakukannya. Bingsui dan cerdas, dia tahu bahwa jika Long Xiaolin berbaring di penyergapan di suatu tempat, begitu dia membuka formasi pertahanan yang hebat, Long Xiaolin juga memasuki kota yang ditinggalkan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tepat ketika Suanyuan Rou memutuskan untuk melihat perubahannya, dia tidak tahu bahwa Long Xiaolin, yang bersembunyi di atas kepalanya di awan sepanjang 9 juta meter, sedang melihat ke bawah ke tempat persembunyian Suanyuan Rou. Pada saat ini, Long Xiaolin, yang juga menggunakan teknik tembus pandang, tidak melepaskan pengetahuan peri untuk melihat siapa yang tersembunyi di lautan awan di bawah. Karena kecepatan orang dan proses terbang tembus pandang, yang menyebabkan aliran udara menjadi tidak signifikan, dia bisa menebak bahwa kekuatan orang yang bersembunyi tidak perlu jauh lebih rendah. Long Xiaolin diam-diam berkata, "Para dewa tingkat rendah yang melihat tanah terbengkalai, selain aku, hanya Suanyuan Rou yang menjadi kaisar. Sepertinya dia yang bersembunyi." Memikirkan hal ini, pikiran Long Xiaolin muncul, sosok Suanyuan Rou yang menarik dan ramping, dan hatinya penuh warna. Dia tidak segera bergerak. Orang tua dan licik itu percaya bahwa karena Suanyuan Rou dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota-kota abadi Suanyuan, dia pasti akan dapat memasuki kota yang ditinggalkan dengan mudah. Dia harus menunggu, saat Suanyuan Rou memasuki kota, dia juga akan mengikuti, dan pada saat itu, dia akan menangkap Tan Yun dan membuat Tan Yun tidak senang. Bertekad untuk mengambil keputusan, Long Xiaolin memberi Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya transmisi suara, dan meminta mereka untuk bekerja sama, mengatakan bahwa dia telah pergi ke kota peri kelas atas untuk mencari bala bantuan. Sima Yongzheng dan yang lainnya juga mengikuti, tetapi yang membuat Long Xiaolin tertekan adalah Suanyuan Rou tetap tidak bergerak, masih bersembunyi di lautan awan di bawah.
Long Xiaolin tahu bahwa Suanyuan Rou bukan lawannya, tetapi dia juga tahu bahwa jika Suanyuan Ruruo bertarung dalam pertempuran posisi dengan dirinya sendiri, dia pasti akan mati pada akhirnya, tetapi jika Suanyuan Rou melarikan diri tanpa perlawanan, dia mungkin tidak dapat menangkapnya, dia. Gadis kecil, penguasa kota ini hanya menghabiskan waktu bersamamu. Aku tidak percaya, kamu tidak akan pernah muncul. Long Xiaolin berpikir dengan kejam. Pada saat ini, Suanyuan Rou ingin segera memasuki formasi pertahanan yang hebat, mencari seorang pria yang memikirkannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia khawatir orang-orang di bawah ini sengaja memberitahunya. Karena dia selalu merasa bahwa dia memiliki mata yang melihat dirinya sendiri. Waktu berlalu tanpa disadari, dan dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Pada saat ini, Tan Yun, duduk bersila di lantai 66 Menara Abadi Ruang dan Waktu Tertinggi, di kota yang ditinggalkan, di Canyon Cave Mansion, akhirnya dipromosikan ke ranah Kaisar ke-9. Selama retret, Tan Yun juga memberitahu 7 istri tentang situasi saat ini. Sen Subing memancarkan aura alam suci kekaisaran tingkat pertama, memasuki lantai 66, menatap Tan Yun, dan berkata dengan dingin, "Suamiku, aku telah memasuki alam suci kaisar, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di dunia, kerajaan suci kekaisaran tingkat 12, aku tidak takut, sudah waktunya bagi kita untuk mengubah kota yang ditinggalkan menjadi kota mati." "Yah, aku punya niat ini." Tan Yun bangkit, maju selangkah, melingkarkan tangannya di pinggang Sen Subing, dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang-orang di kota terbengkalai semuanya adalah anjing lari abadi kelas 1. Mereka tidak akan mati. Lebih banyak makhluk abadi yang lebih rendah akan mati di tangan mereka di masa depan. Sekarang, dengan promosiku ke ranah Kaisar ke-9, aku tidak takut dengan kekuatan dari ranah suci Kaisar ke-12. Sekarang di kota yang ditinggalkan, tidak ada lawan kita." Pada saat ini, 6 orang dari Tantai Sianer juga memasuki pagoda Tan Yun dan berkata mereka akan membunuh musuh bersama. Sekarang ke-6 wanita itu satu tingkat lebih tinggi dari ranah Tan Yun, dan keduanya adalah ranah Kaisar ke-10. Ada 3 alasan mengapa 6 wanita lebih tinggi dari Tan Yun. Pertama, ke-6 wanita itu berbakat. Kedua, ke-6 wanita itu meminum pil kaisar terbaik Tan Yun. Ketiga, 6 wanita tinggal di menara sepanjang waktu, kecuali kegembiraan Yushui dengan Tan Yun, mereka mundur. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Kamu, meskipun ranahnya lebih tinggi dari milikku sekarang, kamu hanya bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dari ranah suci Kaisar ke-6 hingga ke-9. Tugasmu adalah tetap mengasingkan diri, dan akan ada banyak tempat di mana kamu akan digunakan di masa depan." Setelah itu, Tan Yun mencium bibir merah ke-6 wanita itu satu persatu, dan berkata kepada ke-6 wanita itu, "Hei, bawa suamimu untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan, dan kemudian bertarung denganmu selama 300 putaran. Suamiku, kamu nekrotik, membenci." Petik 2 petik 2. Ke-6 gadis itu memarahi Tan Yun sambil tersenyum, lalu meninggalkan lantai 66. Tidak lama kemudian, Tan Yun, yang mengenakan jubah ungu, dan Sen Subing, yang mengenakan gaun bunga emas di tanah, terbang keluar dari gua seperti seorang gadis emas berpegangan tangan, tergantung di ngarai yang perkasa. "Suamiku, dalam hal waktu, Long Xiaolin telah kembali ke kota yang sepi." Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit, melihat tirai emas di langit, dan berkata dengan cemas, "Sekarang paritnya begitu damai, jelas tidak ada yang menyerang. Saya curiga Long Xiaolin telah pergi ke Dewa Abadi untuk meminta bala bantuan." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju, "Aku juga berpikir begitu. Selain itu, pikirkan tentang itu, Subing. Alasan mengapa kota abadi Suanyuan belum dimusnahkan oleh makhluk abadi kelas atas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan tingkat atas dari makhluk abadi kelas atas juga harus berada di alam kaisar. Jika itu adalah kaisar realem, akan mudah untuk menghancurkan Suanyuan Xiancheng. Selain itu, di antara 9 kota abadi besar yang didirikan oleh para dewa superior, tidak akan ada terlalu banyak orang kuat di ranah kaisar, dan tidak ada keselarasan antara 9 kota. Setelah mendengarkan, Sen Subing cukup penasaran dan berkata, "Suamiku, bagaimana Anda menilainya?" Tan Yun tersenyum sedikit, keabadian kelas 1 memiliki 9 kota, tetapi sejauh ini, kota abadi Suanyuan, yang hanya memiliki satu kerajaan kaisar yang kuat, belum dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa hati orang-orang di 9 kota adalah tidak seragam.
Jika tidak, jika 9 kota mengirim pasukan bersama, Suanyuan Xiancheng harus berantakan. Juga, jika ada banyak kaisar yang kuat di 9 kota, Suanyuan Xiancheng tidak akan dapat bertahan sampai sekarang. Setelah itu, Tan Yun dan Sen Subing mengobrol, menembak ke arah gerbang kota. Sebelum membantai kota yang ditinggalkan, Tan Yun ingin pergi ke gerbang kota untuk menentukan apakah Long Xiaolin menarik pasukannya dari Suanyuan Xiancheng dan kembali. 2 hari kemudian, kota terbengkalai, gerbang kota. Seng Wenze dan 9 jenderal lainnya sedang membicarakan sesuatu dengan Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya. Tiba-tiba, murid Sima Yongzheng menyusut, tetapi di langit, sekelompok tenda emas dan sekelompok tenda ungu jatuh dari langit, berubah menjadi pria dan wanita di belakang 9 jenderal Seng Wenze. Pemuda berjubah ungu adalah Tan Yun, dan gadis rok emas secara alami adalah Sen Subing. Sama seperti yang disebut musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, Sima Yongzheng, dengan marah menunjuk Tan Yun, dan meraung, "Tan Yun, kamu sial, bayar nyawa putriku." Pada saat ini, 19 jenderal di sebelah Sima Yongzheng, melihat ke arah Sima Yongzheng, melihat Tan Yun di garis depan. Ketika 19 jenderal hendak mengutuk Tan Yun dan Sen Subing, saling memegang pedang, tiba-tiba membunuh 9 jenderal Seng Wenze. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan langsung menyapu 9 jenderal. Segera, saat pergelangan tangannya berputar, tirai pedang dengan radius 1000 kaki ditelan menuju 9. "Ah! Tolong! Jangan bunuh aku!" Ratapan tragis itu tiba-tiba terputus. Di antara mereka, 6 jenderal di bawah tingkat ke-10 dari alam suci Kaisar, dalam menelan tirai pedang, dihancurkan sampai mati. Seng Wenze dari tahap ke-10 dari Kaisar Alam Suci, dan 2 jenderal dari tahap ke-11 dari Kaisar Alam Suci, panik saat mereka baru saja melarikan diri dari tirai pedang. Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu, dan Li Ying menjadi transparan, seperti satu dewa pembunuh halus. Pedang menembus tengkorak Seng Wenze. Suara Sen Subing terdengar, "Suamiku, 2 yang tersisa, kau dan aku adalah 1. Oke, 1 untuk masing-masing." Tan Yun berkata begitu suara itu jatuh, dan Sen Subing hanya berurusan dengan seorang laksamana. Di luar gerbang kota, 20 jenderal Sima Yongzheng tampak ngeri, tetapi mereka melihat bahwa jenderal tingkat ke-11 dari 2 kaisar besar hanya diserang oleh Tan Yun dan Sen Subing tanpa kekuatan untuk melawan. Setelah 10 napas, rambut Sen Subing menari, dan Li Ying transparan berputar di udara, memegang lubang pedang melalui salah satu jenderal. Tidak. Ketika jeritan itu teringat, dada jenderal lain tertusuk pedang Tan Yun, darah berdeguk. "Selamatkan aku, Cheng." Sebelum Tuan Laksamana diucapkan, dia dihajar ke kepala oleh Tan Yun dengan pukulan. Tubuh tanpa kepala itu jatuh lebih dari 100 meter jauhnya. Terkejut. Di luar kota, Sima Yongzheng menunggu 20 jenderal, dari kaget hingga ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun dari peringkat ke-9 Kaisar Alam, dan istri peringkat pertama dari alam suci Kaisar Tan Yun, dapat melompati tantangan sedemikian rupa sehingga mereka akan membunuh ke-9 jenderal hanya dalam sekejap. Di antara 20 jenderal, hanya 6 yang berada di tingkat ke-11 dari alam suci Kaisar, dan yang lainnya semuanya berada di bawah tingkat ke-11 dari alam suci Kaisar. Mereka menyaksikan adegan di mana Tan Yun dan Sen Subing dengan cepat membunuh 9 jenderal. Jika mereka sendiri, mereka tidak akan bisa lolos dari pembunuhan oleh Tan Yun dan Sen Subing. Mereka tidak tahu jenis latihan apa yang telah dilatih oleh Tan Yun dan Sen Subing. Mereka begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, semua prajurit di belakang 20 jenderal ketakutan, dan beberapa ketakutan. "Suamiku, apakah kamu ingin keluar dan membunuh 20 jenderal?" Sen Subing berdiri tegak dengan pedang, dan rambutnya menari-nari dengan angin, dan berkata kepada Tan Yun. Kilatan di mata Tan Yun melintas, dan transmisi suara berkata, "Jangan pergi ke luar kota, pasti ada penyergapan di luar, atau cakar naga tingkat 8 kaisar ada di luar, atau putra lamanya Long Xiaolin bersembunyi di luar." Mata indah Sen Subing menunjukkan sedikit pemahaman, dan transmisi suara berkata, "Suamiku, kamu benar. Kalau tidak, 20 jenderal Sima Yongzheng, melihat tempat kami membunuh 9 jenderal, harus ketakutan dan melarikan diri, takut kami akan membunuh mereka. Dan sekarang, reaksi pertama mereka adalah tidak ada ide untuk melarikan diri." Sementara Sen Subing mentransmisikan suara,
Long Xiaolin, yang bersembunyi di langit di atas lautan awan, menyaksikan pembantaian Tan Yun dan Shen Subing terhadap bawahannya, wajahnya memerah karena marah. Dia menunggu 20 jenderal untuk Sima Yongzheng, dan segera mentransmisikan suaranya, berpura-pura ketakutan, lalu lari. Pimpin Tan Yun dan wanita itu keluar. Mendengar ini, Sima Yongzheng memelototi Tan Yun dan Shen Subing, tunggu, dan setelah tuan kota kami mengundang bala bantuan, Anda akan dihancurkan. Setelah itu, 20 jenderal berbalik untuk melihat 200 juta tentara abadi, dan berkata serempak, lari. Sejak itu, 200 juta tentara berbalik dan naik ke udara, terbang menuju langit yang jauh. Tan Yun dan Shen Subing saling tersenyum, mata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Sima Yongzheng dan yang lainnya. Keduanya melihat kekurangan dari reaksi pertama semua orang. Pada saat yang sama, Suan Yuanrou, yang bersembunyi di lautan awan, memiliki sepasang mata safir menatap pedang besar di tangan Tan Yun untuk beberapa alasan. Kenapa? Aku merasa sakit hati saat melihat pedang ini. Kurasa pedang ini sangat familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuh halus Suan Yuanrou bergetar hebat, dan seluruh kepalanya dipenuhi rasa sakit. Dan hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas, seolah-olah meneteskan darah. Ah! Jeritan sedih terdengar dari mulut Suan Yuanrou, dan sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam gambar, dia dan seorang pria bertarung sengit di kehampaan yang luas. Sosok pria itu tiba-tiba menghilang, seperti hantu, muncul di depannya, sebuah pedang menusuk jantungnya. Pada titik ini layar terganggu. Meskipun gambarnya sangat samar, dan wajah pria itu tidak dapat terlihat dengan jelas, Suan Yuanrou yakin bahwa pedang yang ditusukkan pria itu ke jantungnya persis sama dengan pedang di tangan Tan Yun. Pada saat ini, rasa sakit di kepala dan hati Suan Yuanrou menghilang dengan tenang, tetapi teriakannya barusan terdengar jelas di telinga Tan Yun dan Shen Subing. Tan Yun dan Shen Subing menatap lautan awan, dan mereka merasa bahwa suara mereka agak familiar. Sama seperti Tan Yun bertanya-tanya siapa wanita itu, Long Xiaolin, yang berada jutaan kaki di atas lautan awan, siap menyerang kapan saja. Dia melihat ke bawah, tetapi melihat bayangan indah muncul di lautan awan yang dia lihat sebelumnya. Bukan Suan Yuanrou, siapa lagi? Rower, Tan Yun berbisik, mengapa kamu di sini? Pada saat ini, hati Tan Yun tenggelam. Dia tidak berharap Suan Yuanrou ada di sini. Kemudian, dengan cara ini, dia melihat langkah ilahi Hongmeng dan pembunuh ilahi Hongmeng di tangannya. Tidak apa-apa, hari yang seharusnya datang akan datang. Untungnya, dia belum memulihkan ingatannya. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, ekspresinya khawatir, apa yang terjadi padamu? Suan Yuanrou melirik pedang Excalibur Hongmeng di tangan Tan Yun, dan berkata secara rahasia, mengapa gambar itu muncul di pikiranku sekarang? Dari ingatan masa kecilku sampai sekarang, aku tidak pernah ditembus oleh lubang manusia melalui hatiku, tapi gambar apakah itu? Kenapa itu muncul di pikiranku? Juga, setiap kali aku melihat pedang di tangan Tan Yun, aku merasa sedikit tidak nyaman, dadaku menjadi panik, dan hatiku sakit. Suan Yuanrou memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata kepada Tan Yun, kamu tidak boleh membuka formasi pertahanan yang hebat, harus ada seseorang yang bersembunyi di atas kepalaku. Transmisi suara Suan Yuanrou gang berakhir, dan segera, suara tua Long Xiaolin yang marah bergema di langit, Suan Yuanrou. Matilah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Long Xiaolin melepaskan aura tirani dari ranah Kaisar ke-12, memegang pedang panjang atribut kematian, dan membawa cahaya pedang hitam panjang, menebas ke arah Suan Yuanrou di udara. Cahaya pedang hitam diubah dari kekuatan Kaisar kematian. Kekuatan dan kecepatan membuat Suan Yuanrou merasa terkejut. Di hadapan serangan menyelinap Long Xiaolin, Suan Yuanrou, yang tidak bisa mengelak, mengambil teknik dari tangan batu giok di lautan awan, dan berkata dengan ekspresi serius, Suan Bingfeng. Tiba-tiba, napas dunia yang membeku, dari tubuhnya yang lembut tanpa tulang, membentuk puncak es setinggi 30.000 kaki di langit di atas kepalanya. Ledakan. Saat Wanzhang Jianmang terpotong di puncak es, 30.000 puncak es Zhang tiba-tiba runtuh, masih menebang menuju Suan Yuanrou. Hati-hati, Rower. Tan Yun menatap Suan Yuanrou di langit dengan ekspresi cemas, dan berteriak. Mendengarkan suara perhatian Tan Yun, Suan Yuanrou merasakan arus hangat mengalir di hatinya,
Ekspresinya serius, membalikkan tangannya, hawa dingin datang dari tangan gioknya, berubah menjadi pedang es mendalam langit merah cerah. Pada saat yang sama, permukaan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi satu set Sky Profound Ice Armor berwarna merah cerah. Pada saat ini, Tan Yun memandang Xuan Yuanrou mengenakan Profound Sky Ice Armor dan memegang Profound Sky Ice Sword. Dia ingat dalam pikirannya bahwa ketika dia dan Xuan Yuanrou berada di kehidupan pertama mereka, dia telah menghancurkan Profound Sky Ice Armor miliknya. Sebuah pedang menembus hatinya. Mungkinkah dia telah memulihkan ingatannya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyingkat Profound Sky Ice Armor dan Profound Sky Ice Sword? Hati Tan Yun tenggelam. Segera, Tan Yun menggelengkan kepalanya lagi. Dari sudut pandangnya, Xuan Yuanrou belum memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia seharusnya memiliki reaksi yang kuat ketika dia melihat pedang luar biasa di tangannya. Tan Yun tidak tahu bahwa teriakan Xuan Yuanrou barusan adalah karena reaksinya yang tidak terkendali setelah melihat pedangnya yang membunuh. Tepat ketika Tan Yun bingung, Xuan Yuanrou, mengenakan Sky Profound Ice Armor berwarna merah cerah, tiba-tiba mengayunkan Sky Profound Ice Sword. Tiba-tiba, langit runtuh, dan di sebuah lubang besar di ruang gelap gulita yang tak berujung, sekelompok merah darah, memancarkan napas cahaya pedang yang dingin naik ke langit, dan menyambut cahaya pedang. Ledakan, ledakan. Saat kedua lampu pedang bertemu di kehampaan, badai kekuatan yang besar, seperti nebula ratusan ribu meter, meledak. Tan Yun cemas, tetapi melihat cahaya pedang berdarah Xuan Yuanrou, di tengah 10.000 cahaya pedang yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Kematian, itu runtuh. Dan cahaya pedang hitam, meskipun mengalahkan cahaya pedang berdarah ribuan zang, itu menyusut menjadi raksasa 100 zang dan menebas dada Xuan Yuanrou. Ledakan. Wow, Profound Sky Ice Armor yang terkondensasi dari permukaan tubuh Xuan Yuanrou segera pecah berkeping-keping, organ dalam Xuan Yuanrou terguncang, dan yang acak-acakan jatuh ke bawah. Xuan Yuan dengan lembut menyemburkan darah selama musim gugur, penampilannya sangat menyedihkan. Alasan mengapa Xuan Yuanrou berhasil diserang oleh Long Xiaolin adalah karena dia baru saja pergi karena melihat pedang besar pembunuh Tan Yun. Rower, lari ke arahku. Tan Yun naik ke udara di antara mata merah yang menderu, mengambang di tepi medan perang. Xuan Yuanrou, yang jatuh dalam tendangan voli, menyemprotkan darah di satu sisi, menghabiskan seluruh energinya, menggambar busur besar dari kekosongan, dan terbang menuju Tan Yun. Xuan Yuanrou, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan seringai tua, kekuatan kaisar atribut kematian Long Xiaolin melingkar, memegang pedang panjang, menukik turun dari lautan awan, dan membunuh Xuan Yuanrou. Ketika Xuan Yuanrou berada 300 sen li dari medan perang, Long Xiaolin telah muncul 500 sen li di belakangnya. Tan Yun, kamu tidak peduli padaku. Xuan Yuanrou menatap Tan Yun dengan air mata berlinang, kamu tidak peduli padaku. Jangan buka parit. Aku terluka parah dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Jika kamu tidak melarikan diri, tetapi Long Xiaolin melarikan diri, kamu akan mati. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati. Patuhi dan terbanglah. Selama penerbangan Xuan Yuan Rou, meskipun darah terus mengalir di mulutnya, dia melihat air mata Tan Yun, tetapi dia menunjukkan sedikit kelembutan, dan berkata melalui suara, Tan Yun, saya tahu bahwa Anda aman dan sehat, jadi Anda akan mati. Maaf. Jika aku mati, kamu ingat untuk menjaga pamanku untukku. Tan Yun, aku sayang. Tepat sebelum Xuan Yuanrou mengucapkan kata, kamu, suaranya tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia melihat pemandangan yang sangat panik, menangis, Tan Yun, jangan keluar. Air mata Xuan Yuanrou menetes, tetapi melihat Tan Yun terbang keluar dari arai 10.000 naga penjaga tanpa ragu-ragu, dan terbang menuju Xuan Yuanrou dengan kecepatan tinggi. Dalam formasi pertahanan yang hebat, Shen Subing tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan bergegas keluar dari formasi pertahanan yang hebat untuk Xuan Yuanrou. Suamiku, mengapa kamu melakukan ini? Ketika Shen Subing hendak terbang keluar dari parit, dia melakukan tendangan voli, memikirkan Tan Yunzi di benaknya, Subing, jangan keluar. Aku cukup yakin, aku bisa membawanya kembali ke formasi pertahanan yang hebat. Subing, sebenarnya, ada hal-hal di masa lalu yang tidak kamu ketahui. Meskipun Xuan Yuanrou adalah musuh bebuyutanku, dia, bagaimanapun, aku berutang padanya. Ini sangat rumit. Itu semua sebelum kita menikah. Akan kuberitahu nanti.
Singkatnya, aku berhutang banyak padanya, dan sekarang aku harus menyelamatkannya, bahkan jika hanya ada kesempatan, aku akan menyelamatkannya. Setelah transmisi suara, Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk terbang menuju Suan Yuanrou. Sen Subing memandang Tan Yun yang berusaha menyelamatkan Suan Yuanrou seperti ngengat ke dalam api, air mata mengaburkan penglihatannya, dan menangis dalam hatinya, mungkinkah benar desas-desus tentang suami dan patriark di Dewa Hongmeng? Realem saat itu benarkah? Tapi jika demikian, mengapa Nafujun menikam pedang mematikan itu pada Suan Yuanrou sejak awal? Itu pembunuhan, atau alasan lain? Tapi tidak peduli apa, suaminya selalu membunuh patriark klan roh. Jika Suan Yuanrou memulihkan ingatannya, bagaimana dia bisa memaafkan suaminya? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sen Subing diam-diam berkata di sini, dia menangis kepada Tan Yun dan berkata, suamiku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Subing, aku bisa menjanjikanmu apa saja kecuali kali ini. Aku menemukan jawabannya. Aku kasihan padanya saat itu, tetapi dalam kehidupan ini, bahkan jika dia ingin membunuhku, aku akan memberinya kesempatan yang adil untuk bertarung. Sebelum ini, aku tidak bisa membiarkannya mati, tidak akan pernah. Suara tegas Tan Yun melekat di benak Sen Subing, dia berdiri di udara, hatinya terpelintir seperti pisau. Dia takut Tan Yun akan dibunuh oleh Long Xiaolin dalam proses menyelamatkan Suan Yuanrou. Tapi dia tidak bisa membenci Suan Yuanrou. Jika desas-desus di alam Dewa Hongmeng tentang suami dan patriark klan roh itu benar, itu memang pria yang telah merampok patriark klan roh. Suamiku, apa yang terjadi antara kamu dan patriark klan roh? Aku benar-benar merasa sakit hati atas pengalamanmu. Ketika Sen Subing dalam kesedihan, Suan Yuanrou yang terluka parah, dipegang oleh Tan Yun Lingkong. Suan Yuanrou sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menangis. Pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku akan mengurusnya. Tan Yun berbisik, memegang Suan Yuanrou, menukik menuju formasi pertahanan kota. Hahaha, tidakkah kalian berdua ingin melarikan diri hari ini? Long Xiaolin mengejarnya, menyeringai dan berkata, Tan Yun, kamu bajingan, berani membunuh istriku, aku harus mati. Ketika Tan Yun hanya berjarak 1000 kaki dari parit, Long Xiaolin telah muncul di langit di atas kepala Tan Yun, membawa gedung pencakar langit dari cahaya pedang, dan menebas Tan Yun. Subing, temui dia. Tan Yun meraung, dan menyandarkan lengan kanannya untuk melakukan yang terbaik untuk melemparkan Suan Yuanrou yang terluka parah ke arah formasi parit besar di bawah. Tidak, Suan Yuanrou membuat suara memilukan dalam kehampaan. Saat dia jatuh dengan punggung menghadap ke bawah, dia menatap langit, tetapi melihat cahaya pedang hitam kekuatan kaisar atribut kematian yang luas, menelan siang Tan Yun. Tan Yun, Suan Yuan meratap lemah. Suami, dengan teriakan yang menusuk hati, Sen Subing bergegas keluar dari formasi besar, memegang Suan Yuanrou dan memasuki formasi lagi. Alasan mengapa Sen Subing dapat dengan bebas masuk dan keluar dari formasi besar secara alami adalah cara Tan Yun menyuruhnya untuk membuka formasi besar. Dalam formasi pertahanan yang hebat, Suan Yuanrou dan Sen Subing menatap ke langit, dan hati kedua wanita itu dipelintir seperti pisau. Mereka tidak berani memikirkan konsekuensi pukulan Tan Yun dari Long Xiaolin. Di langit, Tan Yun menghadapi cahaya pedang hitam yang tertelan, dan dia meraung di dalam hatinya, menara sihir kota Gyeoksu. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkilau keluar dari cincin Tan Yun Xian, dari langit di atas kepala, itu berubah menjadi menara setinggi 50.000 kaki dan sebening kristal. Menara ini persis menara Dewa Iblis Dewa Liar Dongfang Yusu. Jinni, Musin, kalian semua keluar dan berdiri melawan menara Dewa Iblis. Sementara Tan Yun meraung, 11 Excalibur luar biasa terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi raksasa, dengan kekuatan menembus kehampaan. Ujung dari 11 Magnificent Excalibur tampak seperti menembus sebuah cincin. Ke bagian bawah menara iblis. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dengan suara keras yang memekakkan telinga, kekuatan Kaisar Kematian Long Xiaolin, berubah menjadi gedung pencakar langit dan cahaya pedang hitam, ditebas di bagian atas menara iblis Zen. Long Xiaolin adalah kekuatan perkasa dari peringkat ke-12 dari ranah Kaisar yang bermartabat. Seberapa kuat pedang? Tiba-tiba, menara sihir Jade Suzen setinggi 50.000 kaki terputus, dan 11 pedang ilahi Hongmeng yang menopang menara sihir juga terpental. Sky Sword Mang diblokir, napasnya melemah 4 poin, dan dia masih menelan ke arah Tan Yun.
Api es Hong Meng. Tepat pada saat itu, telapak tangan kiri Tan Yun didorong keluar dari langit, dan segera, api es biru es setinggi 3.000 kaki berubah menjadi gunung es setinggi 3.000 kaki dari pembakaran seluruh tubuh Tan Yun. Dan Tan Yun memegang pedang Dewa Pembunuh Hong Meng, berdiri di tengah gunung es. Ketika Tan Yun melarikan diri ke dasar gunung es tanpa halangan, cahaya pedang hitam langit menghancurkan gunung es dengan suara boom. Segera, cahaya pedang hitam menebas lurus ke punggung Tan Yun. Besar. Dalam benak Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hong Meng terbang menjauh dari tangan kanannya dan berubah menjadi raksasa di punggungnya. Ledakan. Setelah pedang langit Mang jatuh di pedang Excalibur Hong Meng, pedang itu runtuh. Dan pedang pembunuh ilahi Hong Meng dengan dampak yang sangat kuat, bila paralel menamparkan punggung Tan Yun. Kaca, engah. Tiba-tiba, tulang punggung Tan Yun hancur, tulang bahunya meledak, dan dia mengeluarkan panah berdarah. Dia segera kehilangan kesadaran dan jatuh seperti bola meriam menuju parit di bawah. Selama musim gugur, 11 pedang ilahi Hong Meng dan api es Hong Meng menembus tubuh Tan Yun seperti kilat. Suami. Dengan bunga pir di wajahnya, Sen Subing bergegas keluar dari formasi pertahanan kota dengan ekspresi panik, memeluk Tan Yun yang lembut di tangannya, dan dengan cepat melarikan diri ke formasi perlindungan kota. Begitu Sen Subing lolos ke formasi pertahanan yang hebat, Long Xiaolin muncul di depan formasi dengan pedang. Sial, ini selangkah terlambat. Long Xiaolin berteriak dengan marah. Dalam formasi pertahanan yang hebat, Sen Subing memeluk Tan Yun dan terbang ke tanah. Wajahnya yang pucat memanipulasi kesadaran peri, dan itu memasuki tubuh Tan Yun. Yang membuatnya panik adalah organ internal Tan Yun mengalami kerusakan parah yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama jantung yang retak, yang hampir berhenti berdetak. Subing, bagaimana dia terluka? Suan Yuanrou, yang terluka parah, berlutut di depan Tan Yun sambil menangis dan bertanya. Sen Subing mengeluarkan jari giok, menunjuk Suan Yuanrou, dan berkata dengan dingin, jika ada yang salah dengan suamiku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Suan Yuanrou menangis. Pada saat ini, Long Xiaolin, yang berada di luar formasi pertahanan yang hebat, menyeringai dan berkata, dia ada di bawah pedangku dan dia pasti akan mati. Kalian berdua gadis kecil, yang satu lebih cantik dari yang lain. Selama kamu membuka penjaga dan menjadi wanita Long Xiaolinku, aku akan memaafkanmu untuk tidak mati. Kalau tidak, tunggu putraku dan wakil penguasa kota untuk mengundang bala bantuan, dan ketika formasi pertahanan besar menerobos, penguasa kota akan membiarkanmu bertahan dan mati. Ketika Long Xiaolin ingin mengatakan sesuatu, matanya melebar, matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun, berbaring di pelukan Sen Subing, perlahan membuka matanya saat Kikiao berdarah. Tan Yun sepertinya menghabiskan seluruh energinya, dan berkata dengan suara gemetar, Subing, jangan salahkan Rower. Bawa aku ke menara, sembuhkan. Oke, aku tidak menyalahkannya, aku mendengarkanmu. Sen Subing tidak peduli untuk menghapus air mata dari sudut matanya, jadi dia mengorbankan pagoda peri ruang dan waktu terbaik di telinga kanan Tan Yun, dan kemudian masuk dengan Tan Yun di tangannya. 65 lantai. Sen Subing dengan lembut meletakkan Tan Yun di sofa sebelum pergi. Kamu juga terluka sangat parah, jadi ayo mundur. Sen Subing berkata kepada Suan Yuanrou. Iya, setelah Suan Yuanrou menjawab, dia mengorbankan kuil abadi waktu dan ruang tertinggi yang sebelumnya diberikan Tan Yun kepadanya, dan memasuki lantai 9 dan duduk bersila. Adegan Tan Yun menyelamatkan hidupnya sendiri terus muncul di benaknya, dia tersedak dan berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu begitu bodoh? Untuk sesaat di luar, 7 hari telah berlalu di menara. Tanpa cedera, Tan Yun bangkit dan pergi tidur, masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tapi untungnya, Suan Yuanrou diselamatkan. Suamiku, kamu benar-benar membuatku takut mati sekarang. Pada saat ini, Sen Subing datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Tan Yun tersenyum sedikit, melangkah maju dan melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing, dan berkata dengan tulus, maaf, aku membuatmu khawatir. Sen Subing cemberut mulut Cherry. Kecilnya dan menatap Tan Yun tidak puas, katakan saja, apakah hubungan antara Hong Meng God Realm dan Patriark Klan Roh benar atau salah? Mendengar ini, Tan Yun Chang menghela nafas dan mengangguk,
Ya, sebelum kami menikah, saya belum dipromosikan menjadi yang tertinggi. Patriark klan roh memang kakak perempuan senior saya, dan mentor saya adalah ayahnya. Kakak senior dan saya pernah jatuh cinta satu sama lain. Kemudian, kata Tan Yun dan di sini, ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Bing, masalah ini rumit dan ini adalah peristiwa masa lalu yang tidak ingin saya sebutkan. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Sen Subing menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Suanyuan Rou, mengapa kamu mengkhianati tuannya, meninggalkan ras roh, dan akhirnya menjadi musuh bebuyutan dengan ras roh, begitu juga bunuh wanita tercintamu dengan tanganmu, tangan sendiri. Saya tidak ingin tahu semua ini, saya hanya tahu bahwa Anda adalah suami saya dari Sen Subing. Cukup. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan erat. Subing, terima kasih atas pengertianmu. Sen Subing dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh, dan bertanya dengan serius, sepertinya dia mencintaimu. Apa yang akan kamu lakukan? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, ayo lakukan, dan, apa yang terjadi saat itu, dia sangat membenciku, sampai dia meninggal, aku harus melakukan sesuatu, aku tidak mengerti. Saya harap setelah ingatannya pulih, saya akan menyelesaikan kebingungan yang belum terpecahkan dengannya. Mendengar itu, Sen Subing menganggukkan kepalanya, dia telah pulih dari cederanya dan sekarang berada di luar. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Ayo kita keluar dan melihatnya. Oke, Tan Yun menjawab, dan Sen Subing menghilang dari udara tipis dari menara, dan kemudian muncul di luar menara untuk sesaat, berdiri di jalan. Di jalan, ketika Suanyuan Rou melihat bahwa Tan Yun aman dan sehat, dia tersenyum seperti bunga, terima kasih telah menyelamatkanku. Harus. Tan Yun bertanya setelah menjawab, Rower, mengapa kamu datang ke kota yang ditinggalkan itu? Suanyuan Rou ingin mengatakan bahwa ketika aku mengkhawatirkanmu, Long Xiaolin melihatmu di luar gerbang kota. Mereka bertiga mengabaikan diri mereka sendiri sehingga hidung mereka hampir bengkok. Tan Yun, nak, dengarkan aku. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, dan di seberang barisan emas yang samar, melirik Long Xiaolin, itu adalah tatapan mengejek. Ini terlihat seperti menonton seekor anjing. Tan Yun memandang Long Xiaolin, suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang dingin. Hal-hal lama, jangan katakan apapun pada Laozi. Sebaliknya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, dengarkan baik-baik, aku ingin membuat kota yang ditinggalkan menjadi kota mati. Saya ingin membiarkan lebih dari 3 miliar orang abadi dan 100 juta tentara abadi mati di kota yang ditinggalkan. Juga, untukmu, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun kembali menatap Suanyuan Rou dan berkata dengan lembut, mengapa kamu di sini? Suanyuan berkata dengan lembut seperti penularan nyamuk dan lalat, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang. Begitu suara itu jatuh, wajah Suanyuan Rou yang menakjubkan menunjukkan sentuhan rasa malu, dan dia kembali normal. Dia menghindari matanya dan berkata, Tan Yun, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kamu berkata, Tan Yun berkata melalui suara. Tan Yun, ada gambar di pikiranku, gambarnya sangat kabur, aku melihat seorang pria yang tidak bisa melihat wajahnya, menusuk hatiku dengan pedang. Suanyuan Rou berbisik, tapi itu membuatku aneh. Yang aneh adalah pedang di gambar itu persis sama dengan yang ada di tanganmu sebelumnya. Aku melihat pedang di tanganmu, dan untuk beberapa alasan, hatiku akan sakit. Di sini, transmisi suara Suanyuan Rou, matanya yang indah tertutup kabut, air mata mengalir di matanya. Tan Yun, apakah aku melihat masa depan? Maukah kamu membunuhku suatu hari nanti? Petik 2. Kakak senior, apa yang kamu lihat bukanlah masa depan, tetapi hal-hal yang benar-benar terjadi. Setelah Tan Yun menghela nafas dalam hatinya, senyum menawan muncul di sudut mulutnya, dan transmisi suara berkata, Rower, jangan pikirkan itu. Itu pasti ilusimu. Ya, Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya. Dalam benak Tan Yun, dia tahu bahwa ingatan Suanyuan Rou secara bertahap terbuka. Dia sangat menghargai waktu yang dia habiskan bersama Suanyuan Rou sekarang. Oh, ngomong-ngomong, Rower. Tan Yun tampak penasaran, dan berkata melalui transmisi suara, sebelumnya, ketika Anda menghadapi serangan menyelinap Long Xiaolin, teknik apa yang Anda gunakan? Saya pikir pedang dan baju besi Anda semuanya es dipadatkan.
Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, teknik ini disebut seni mendalam langit klan roh. Karena saya memiliki ingatan, teknik ini telah muncul di pikiran saya. Oh, itu masalahnya. Tan Yun menghela nafas diam-diam setelah Chuanyin berkata, memikirkannya tidak membantu. Segera, dia menatap Suan Yuanrou dan Shen Subing, matanya menunjukkan niat membunuh, dan dia berkata dengan keras, Rower, Subing, bunuh. Sambil berbicara, Tan Yun mengorbankan Jin Ni, pedang besar Hong Meng, dan memasuki kota dengan pedang. Membunuh. Suan Yuanrou dan Shen Subing naik ke udara dan menyebar dari kehampaan. Suan Yuanrou seperti dewa pembunuh yang tidak makan kembang api di dunia, dengan napas sedingin es, keluar dari tubuh lembut Miaoman, menutupi area di bawah 1.000.000 sen. Tiba-tiba, semua bangunan dalam radius 1.000.000 sen berubah menjadi patung es berwarna seperti darah. Musuh yang melarikan diri di jalanan, musuh yang mundur di paviliun, menjadi patung es dengan kecepatan tinggi. Boom, boom. Segera setelah itu, bangunan patung es berwarna darah, bunga, pohon, manusia, dan binatang buas pecah berkeping-keping dan menghilang. Pada saat ini, Shen Subing dan Tan Yun juga melancarkan pembunuhan tanpa ampun di kota yang ditinggalkan. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun, Shen Subing, dan Suan Yuanrou membantai total 3,67 miliar musuh. Biarkan kota terbengkalai yang luas itu benar-benar menjadi kota mati. Pada akhirnya, mayat itu dibakar oleh Tan Yun dengan nyala api yang besar. Matahari terbenam seperti darah, dan 3 sinar cahaya turun dari langit dan terbang ke rumah utama kota yang ditinggalkan. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Suan Yuanrou bertanya. Tan Yun merenung sedikit, aku khawatir bala bantuan Long Xiaolin akan segera tiba. Setelah mereka tiba, mereka akan menembus formasi pertahanan yang hebat, setidaknya beberapa tahun. Karena itu, saya berencana untuk membiarkan Subing membuka terowongan ruang waktu ke Suan Yuan Xiancheng terlebih dahulu. Saya mundur untuk memperbaiki pil suci kaisar terbaik dan pil kaisar terbaik. Setelah memberikannya kepada Anda, saya akan mengembangkannya dengan Subing. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, bisakah kamu benar-benar memperbaiki pil kaisar terbaik? Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, obat abadi yang saya beli di Suan Yuan Xiancheng sebelumnya, jika saya ingin memperbaiki pil suci kaisar dan pil kaisar, masih ada beberapa jenis. Namun, obat-obatan peri yang hilang ini telah ditemukan di toko-toko di kota yang ditinggalkan. Hihi, bagus. Wajah Suan Yuan yang lembut dan cantik menunjukkan harapan yang dalam, selama saya memberi saya pil kaisar kelas atas, saya dapat dipromosikan ke ranah kaisar ke-10 dalam waktu singkat. Pada saat itu, aku tidak akan takut pada Long Xiaolin. Setelah negosiasi, Tan Yun mengorbankan pagoda peri ruang waktu terbaik, memasuki lantai 66, dan mulai menyempurnakan alkimia. Setelah memeriksa obat abadi, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, obat abadi hari ini hanya dapat memperbaiki 100 tungku pil kaisar terbaik dan 10 tungku pil kaisar terbaik. Tapi itu sudah cukup. Setelah itu, Tan Yun mulai menyempurnakan alkimia. Pada saat ini, Shen Subing sudah dalam kehampaan, membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke Suan Yuan Xiancheng. Saat malam tiba, Hao Yue berada di langit. Suan Yuanrou berdiri di bawah sinar bulan, dan adegan Tan Yun menyelamatkannya terus melekat di benaknya. Dia kadang-kadang tertawa, berbicara pada dirinya sendiri, dan wajahnya penuh kebahagiaan. Di tengah malam, Suan Yuanrou seperti gadis biasa yang duduk di tangga batu biru dengan tangan di dagunya, seolah-olah ada 2 suara yang bertarung di dalam hatinya. Suan Yuanrou, kamu dulunya adalah kecantikan nomor 1 di benua Changling, bagaimana kamu bisa mengaku padanya dulu? Kamu harus menunggu, tunggu Tan Yun mengaku padamu. Gadis harus dipesan. Tidak, Suan Yuanrou berani mencintai dan membenci. Jika aku menyukainya, mengapa aku harus menyembunyikan perasaanku padanya? Apa yang berani mencintai dan membenci? Suan Yuanrou, ini pertama kalinya kamu menyukai seorang pria. Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran kacau itu. Segera, dia berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, ya. Saya Suan Yuanrou adalah orang yang berani mencintai dan membenci. Mengapa saya harus memperlakukan perasaannya, sembunyikan, ini bukan kepribadian saya. Sebulan kemudian, Tan Yun menghabiskan 300 tahun di menara,
memperbaiki 100 pot pil suci kaisar terbaik dan 10 pot pil suci kaisar terbaik. Malam masih malam, dan ada salju tebal di langit. Tan Yun keluar dari depan Suan Yuanrou dan menyerahkannya kepada Suan Yuanrou, 4 pil ungu seluruh tubuh, masing-masing dengan pil seperti bayi yang meringkuk di dalamnya. Di salju, Suan Yuanrou membuka mulut ceri kecilnya, ini benar-benar pil kaisar terbaik, terima kasih Tan Yun. Tiba-tiba Suan Yuanrou berdiri berjinjit, dan Zhu Lips mencium pipi Tan Yun seperti percikan air, dan kemudian menghilang ke pandangan Tan Yun seperti pelarian, dengan hanya suara menyenangkan yang tertinggal di telinga Tan Yun. Selama bertahun-tahun, hatiku seperti batu. Melihat saat ini, karena kamu, hatiku seperti lumpur, bahkan jika itu adalah jurang yang dalam, aku rela tenggelam ke dalamnya. Jika kamu menciummu, kamu akan bertanggung jawab kepadaku. Suan Yuanrou sangat mendominasi, hehe, aku pergi untuk mundur. Ada suara seperti lonceng perak di telinga Suan Yuanrou, tapi Tan Yun tidak senang. Oh, Tan Yun menghela nafas, lalu naik ke langit, dan mulai membuka terowongan ruang waktu ke Suan Yuan Xiancheng dengan Sen Subing. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian, Long Claw tiba di kota peri meteorit dari keabadian superior, dan memasuki rumah wakil penguasa kota tanpa hambatan sepanjang jalan. Di bawah bimbingan seorang penjaga, Cakar Naga memasuki aula. Long Claw menghadapi seorang pria tua botak berusia 60 tahun di aula utama, membungkuk dan berkata, anak saya telah melihat ayah baptis. Orang tua botak adalah wakil penguasa kota Meteor Xiancheng, Zhen Kehan, dan Long Xiaolin keduanya adalah pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Kaisar ke-12. Zier, kenapa kamu di sini? Zhen Kehan berkata dengan ramah. Ayah, bocah itu datang ke sini karena dia dalam masalah. Tolong bantu dia jika ada yang harus dilakukan. Long Qi tersenyum dan datang ke punggung Zhen Kehan dan menggosok bahunya. Hahaha, mari kita bicara, ada apa? Zhen Kehan berkata dengan dominan, sekarang penguasa kota Meteor Xiancheng telah mundur dan menerobos kerajaan, sekarang ayah baptis memiliki keputusan akhir. Setelah itu, Long Claw memberitahu Zhen Kehan semua tentang pertumpahan darah Tan Yun di istana Tuan Kota dan rumah 31 jenderal di kota yang ditinggalkan. Ketika berbicara tentang pembunuhan ibunya, Cakar Naga menangis. Itu hanya keterlaluan. Zhen Kehan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Sesaat sebelumnya, kebaikan itu menghilang. Dia digantikan oleh wajah penuh daging dan darah, dan berkata dengan suara yang dalam. Pelaut, meskipun ayah baptisku, aku harus berurusan dengan urusan kota sekarang. Aku tidak bisa pergi. Namun, ayah baptis akan mengirim Jenderal Marsekal Huxiao ke kota untuk membantumu merebut kembali kota yang ditinggalkan. Mendengar ini, Long Claw mengguncang seluruh tubuhnya, matanya dengan penuh syukur berkata, terima kasih ayah baptis. Saya mendengar bahwa Grand Marshal Huxiao adalah kerajaan Kaisar ke-11, kan? Tidak, tidak, itu semua dari masa lalu. Zhen Kehan berkata, Marshal Huxiao, dia dipromosikan ke ranah Kaisar ke-12 setengah tahun yang lalu. Itu benar-benar hebat. Long Chail menggosok tangannya dengan penuh semangat. Setelah itu, Zhen Kehan memerintahkan Jenderal Marsekal Huxiao untuk memimpin pasukan 80 juta orang abadi kelas tinggi menuju kota yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di gurun tandus yang tak berujung, ada kota terpencil yang megah. Di satu-satunya kota, bunga-bunga bermekaran, tanamannya subur, tetapi bagian luar kota sangat tandus. Satu-satunya kota menempati area seluas 300 juta sen, itu adalah kota Longyun yang terkenal dan ditinggalkan. Pada saat ini, di kota abadi Longyun, di aula VIP Istana Tuan Kota, Ling Hu Yunfei mengatakan sesuatu kepada raksasa setinggi 3 kaki. Raksasa 3 Zhang itu adalah penguasa kota abadi Longyun saat ini, Ye Longyun, orang ini adalah teman dekat Long Xiaolin. Orang inilah yang membujuk Long Xiaolin, makhluk abadi kelas 1 untuk berlindung. Setelah mendengarkan kata-kata Ling Hu Yunfei, Ye Longyun berkata dengan suara teredam, urusan Tuan Kota Anda adalah bisnis Ye Longyun saya. Karena dia mengatakan bahwa dia menginginkan dukungan dari 2 pusat kekuatan kerajaan Kaisar, itu bukan apa-apa. Yah, aku akan meminta paman dan anakku untuk membantumu. Aku tidak akan pergi lagi, karena tanah terbengkalai yang bertanggung jawab. Mungkin akan datang hari ini. Aku harus menunggu orang tuanya. Paman saya adalah kaisar tingkat ke-11 yang kuat, dan putra saya adalah kaisar tingkat ke-9. Dengan bantuannya,
saya ingin saudara Long merebut kembali kota yang ditinggalkan, hanya sebentar lagi. Setelah mendengar ini, Ling Hu Yunfei buru-buru berterima kasih kepada Ye Longyun. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 11 bulan telah berlalu. Setelah hampir 2 tahun, Tan Yun dan Sen Subing akhirnya membuka terowongan ruang waktu dari kota yang ditinggalkan ke Suanyuan Xiancheng. Arai teleportasi kota terbengkalai didirikan di tepi tebing di luar mansion Tuan Kota. Formasi teleportasi Suanyuan Xiancheng dibangun di atas Gunung Suci Suanyuan. Hanya membutuhkan 360 batu abadi kelas atas untuk diaktifkan, dan hanya butuh 3 jam untuk mencapai kota abadi Suanyuan dari kota yang ditinggalkan. Hingga 100.000 orang dapat melakukan antar jemput setiap kali. Untungnya, yang paling tidak dimiliki Tan Yun sekarang adalah batu peri. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, Suanyuan Haokong mengalaminya secara pribadi, dan bolak-balik. Setelah itu, Suanyuan Haokong mengambil 100.000 tentara abadi dari Suanyuan Xiancheng dan tiba di kota yang ditinggalkan. Dia menggulingkan City Lord's Mansion dan Fish City Lord's Mansion dan membangunnya kembali. Mendirikan rumah bangsawan kota dan rumah Jenderal Parit. Mansion Tuan Kota dan rumah Tan Yun keduanya dibangun di kota yang ditinggalkan, di tengah lereng Gunung Lingyun Immortal di mana roh paling abadi berada. Di puncak Gunung Abadi Lingyun, ada 9 mata air peri dengan diameter 100 meter. Gas abadi surga dan bumi yang memancar keluar dari musim semi peri menyelimuti seluruh Gunung Abadi Lingyun, dan pemandangannya luar biasa. Tan Yun dan Sen Subing bergandengan tangan dan melangkah ke rumah jenderal yang dijaga, melihat paviliun yang cerdik di depan mereka, mereka sangat puas. Tan Yun menundukkan kepalanya, menempelkan mulutnya ke telinga Sen Subing, dan berbisik pelan, malam ini adalah hari yang indah. Setelah kita menghabiskan festival musim semi bersama, kita akan mundur dan berlatih. Ledakan. Sebelum suara Tan Yun jatuh, suara keras jatuh dari langit, tetapi formasi besar kota itu bergetar hebat dan diserang. Tiba-tiba, Tan Yun tidak tertarik. Subing, pergi, dan lihat. Pada saat ini, suara Suanyuan Rou terdengar dari benak Tan Yun, saya telah menyentuh penghalang kerajaan ke-10, dan sekarang saya tidak bisa meninggalkan Bea Cukai. Kamu harus lebih berhati-hati dan jangan pernah meninggalkan Parit. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Rower, meskipun kamu dapat menerobos dunia dengan ketenangan pikiran, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Setelah itu, Tan Yun meraih tangan Giok Sen Subing dan menembak ke arah gerbang kota. Ketika Tan Yun dan 2 dari mereka berada 90 juta sen dari gerbang kota, mereka dapat melihat pemandangan di luar kota dengan jelas melalui pengetahuan tentang keabadian. Suamiku, apakah kita harus pergi ke sana? Sen Subing bertanya. Masa lalu, tentu saja. Tan Yun mencibir dan berkata, para pengunjung adalah tamu, tentu saja kita harus bertemu dengan mereka. Malam memudar, Chen Si. Tan Yun dan Sen Subing terbang ke langit dan mendarat di dalam gerbang kota. Tan Yun memindai bagian depan dan menemukan bahwa selain Long Xiaolin dan 20 jenderal, ada 4 orang lagi yang tidak dapat melihat basis kultivasi. Salah satunya adalah Hudahan jangka panjang, yang matanya penuh kesombongan. 2 dari mereka, satu adalah pria tua setinggi 3 kaki, dan yang lainnya adalah pria muda setinggi 3 kaki. Orang terakhir terlihat mirip dengan Long Xiaolin. Tan Yun tidak perlu menebak, dia juga tahu bahwa orang ini adalah putra Long Xiaolin, cakar naga dari ranah Kaisar ke-8. Pada saat ini, Hudahan panjang yang mengenakan baju besi ungu berkata dengan tegas, anak Tan Yun, saya Jenderal Marsekal Meteor Xiancheng Huxiao, Anda keluar dan ambil itu. Mendengar ini, Tan Yun geli. Dia mengangkat bahu, dan setelah melirik Jenderal Huxiao, tatapannya tertuju pada Long Xiaolin, hehe, apakah dia monyet yang diundang untuk menggoda? Biarkan aku juga keluar dan mengambilnya, hahaha, itu konyol. Sebelum Long Xiaolin bisa berbicara, Tan Yun membuang senyumnya, wajahnya tenggelam, dan menunjuk satu jari, menunjuk ke pria tua yang tingginya 3 kaki, dan berkata, saya tidak punya apa-apa lagi untuk datang ke sini. Saya hanya ingin tahu, Anda mengundangnya, kekuatan macam apa yang menjadi penguatnya? Satu-satunya pertanyaan jelas. Tan Yun berhenti, dan kilau haus darah meledak di mata bintangnya, dan dia berkata dengan keras, saya memiliki masa depan yang baik, pertama-tama temukan kekuatan di belakang Anda untuk menyelesaikan akun. Anak bodoh. Orang tua itu menyipitkan matanya dan menatap Tan Yun, kamu bisa mendengar dengan jelas,
orang tua itu adalah paman kedua dari penguasa kota Longyun Immortal City saat ini, Ye Wumen. Nama lelaki tua itu berarti, dialah yang telah menyinggung pembusukan, dan pembusukan tidak meninggalkannya kemanapun. Cek Gading, kamu luar biasa. Tan Yun meletakkan tangannya di bahunya, terlihat lesu, jika kamu memang banteng seperti itu, lalu mengapa kamu masih di penjara di tempat sepi ini? Anak Tan Yun, kamu. Ye Wumen diinterupsi oleh Tan Yun melambaikan tangannya begitu dia berbicara. Oke, kakek tahu dari mana kamu berasal. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Kata pemuda tiga Zhang dengan aura sombong. Aku bertanya padamu Mao. Tan Yun berkata dengan malu, kamu dan lelaki tua konyol itu sangat berbudi luhur. Tidak perlu bertanya, aku juga tahu bahwa kamu berasal dari kota Longyun. Aku tuan muda kota Longyun, beraninya kamu memarahiku. Ye Zijian meraung pada Tan Yun, ketika formasi rusak, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tan Yun mencibir dan berkata, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Tentu saja, aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Kamu sebaiknya membunuh Lao Su lebih awal, jika tidak, ketika Lao Su mengambil inisiatif, kamu tidak hanya akan mati, tetapi Long Yun Xiancheng dan Yun Xing Xiancheng juga akan berdarah. Su Bing, ayo pergi. Setelah berbicara, ketika Tan Yun memimpin Sen Su Bing untuk pergi, kata-kata Long Xiaolin selanjutnya membuat Tan Yun marah. Saya melihat Long Xiaolin menatap punggung Sen Su Bing yang menarik dan menyeringai-menyeringai. Tan Yun, penguasa kota ini bersumpah bahwa dia akan menaklukkan istrimu di bawah selangkangannya. Tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya menunjukkan permusuhan yang kuat. Kalau begitu aku bersumpah, jika aku tidak membunuhmu, Tan Yun tidak akan mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun membawa Sen Su Bing dan menembak ke kedalaman kota. Di luar gerbang kota, ranah kekaisaran Dragon Xiaolin, Dragon Claw, Ye Wumen, Hu Xiao, Grand Marshal, 5 pembangkit tenaga listrik, memimpin 20 jenderal dan 280 juta tentara abadi, mulai menyerang dan melindungi Siti Arai dengan liar. Suamiku, saya pikir di antara mereka, ada 5 orang kuat di alam kekaisaran. Berapa lama pertempuran ini bisa dipertahankan? Sen Su Bing dengan cemas berkata selama penerbangan. Tan Yun berkata, bahkan jika mereka berlima semuanya kuat pada tahap Kaisar ke-12, formasi penjaga 10.000 naga dapat bertahan selama 5 tahun. Selanjutnya, Cakar Naga hanyalah tahap ke-8 dari alam Kaisar. Saya memperkirakan bahwa formasi parit besar dapat bertahan sekitar 6 tahun. Dalam 6 tahun, Ruer telah mengambil Kaisar terbaik dan Hou. Meskipun dia dapat dipromosikan ke ranah Kaisar ke-10, dia mungkin bukan lawan dari kelimanya. Mendengar ini, Sen Su Bing berkata, kalau begitu kita akan kembali ke Suanyuan Xiancheng ketika formasi pertahanan besar menerobos. Ketika musuh tiba di Suanyuan Xiancheng, itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun dalam perjalanan. Selain itu, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk memecahkan Suanyuan Xiancheng. Itu berarti kita memiliki sekitar 13 tahun. Ya, Tan Yun berkata dengan cemberut, 13 tahun, di menara adalah 47.000 tahun, saya hanya dapat dipromosikan ke 2 alam kecil paling banyak, dan Anda dapat dipromosikan ke 3 alam paling banyak. Pada saat itu, kita hanya bisa menjadi lawan dari kerajaan kekaisaran tingkat pertama, dan Keratua, Naga Emas dan Singa, meskipun mereka telah membuka warisan, tetapi kekuatannya hampir sama dengan milik kita tidak lawan musuh sama sekali. 13 tahun tidak lama atau pendek. Setelah Ruer dipromosikan ke ranah Kaisar ke-10, dia tidak dapat dipromosikan ke ranah Kaisar ke-11. Setelah mendengar ini, Sen Su Bing berkata, mengapa kita tidak tetap tertutup untuk saat ini dan mencari bahan pemurnian? Jika Anda menemukan bahannya, Anda akan memperbaiki senjata sihir ruang waktu artefak Subdao, atau bahkan Tao, artefak senjata sihir ruang waktu. Kemudian kita masuk ke dalam kultivasi. Hanya dengan cara ini kita dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, kita hanya dapat melarikan diri dari kota yang ditinggalkan, kota Suanyuan, dan menjalani kehidupan persembunyian di Tibet. Saya tidak punya pendapat apapun tentang bersembunyi di Tibet. Saya akan bahagia dimanapun saya bisa bersama Anda. Sen Su Bing berkata lagi, hanya saja jika kita meninggalkan 2 kota dan dunia luar adalah abadi dan sumber daya kultivasinya buruk, kapan kita bisa naikkan ranah,
dan kemudian kembali ke alam Dewa Hongmeng untuk membalas dendam. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, kota terbengkalai, kota abadi Suanyuan, kita harus menyimpannya. Saya telah menemukan 90% bahan untuk menyempurnakan senjata ajaib senjata sub-dao ruang waktu terbaik di Abandoned City Refining Guild. Saat ini, saya masih kekurangan besi misterius ruang waktu, bambu ajaib ruang waktu dari 100.000 tahun abadi, dan besi meteorit luar angkasa. Bahan budidaya untuk menyempurnakan waktu dan ruang terbaik senjata sihir artefak Dao masih jauh di belakang. Kami sekarang mencari toko-toko di Fangxi untuk melihat apakah kami dapat menemukan 3 bahan penyempurnaan ini. Oke, Sen Subing tersenyum, dan terbang ke kota Fang bersama Tan Yun, dan mulai mencari ribuan toko yang menjual bahan pemurnian. 7 hari kemudian, Sen Subing menemukan bambu hantu sekitar 1 kaki panjangnya di kompartemen rahasia di lantai 6 sebuah toko. Suamiku, lihatlah, ada bambu ajaib ruang dan waktu. Bisakah kamu melihat apakah tahun ini cukup? Teriak Sen Subing. Detik berikutnya, Tan Yun muncul entah dari mana di depan Sen Subing, melihat bambu ajaib ruang dan waktu di tangan Sen Subing, dan berkata dengan penuh semangat, cukup, ini adalah bambu ajaib ruang dan waktu di tahun 110.000, abadi. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Sen Subing mencari di semua toko, dan akhirnya menemukan sepotong besi misterius langit ruang waktu setinggi 10 kaki. Sekarang hanya besi meteorit luar angkasa yang hilang. Tan Yun melihat penuh harap, Subing, ayo pergi ke kota abadi Suanyuan, panggil 100 juta makhluk abadi ke kota yang ditinggalkan, dan cari besi meteorit luar angkasa. Pada bulan Oktober berikutnya, 400.000 makhluk abadi di kota Suanyuan akan tiba di kota terlantar melalui terowongan ruang waktu setiap hari, dan kemudian mencari mereka di kota terlantar yang luas sesuai dengan penampilan yang diberikan kepada mereka tentang besi meteorit ruang angkasa. Di bawah pencarian 100 juta makhluk abadi, 2 bulan lagi berlalu. 10 immortal tingkat ke-7 Punishment Fairyland, dengan tangan berkeringat disandarkan pada batu besar setinggi 1000 meter, terbang ke udara dan mendarat di kediaman Laksamana Guardian, luar. Batu setinggi 1000 kaki itu sebening kristal, dan fluktuasi kekuatan spasial yang kuat menyebar dari batu, seperti gunung harta karun yang memancarkan lingkaran cahaya yang bersinar, cukup indah. Di dalam mansion, Tan Yun dan Sen Subing bergegas keluar setelah mendengar berita itu. Hahaha, bagus. Tan Yun menatap batu itu dengan ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ini adalah bahan pemurnian utama untuk menyempurnakan senjata ajaib ruang dan waktu dari senjata sub-dao kelas atas. Setelah Tan Yun berterima kasih kepada 10 dewa, dia meminta mereka untuk memberi tahu semua makhluk abadi di kota yang ditinggalkan untuk kembali ke kota Suanyuan. Setelah itu, Tan Yun memasuki pagoda suci surgawi duniawi tertinggi, saat berlatih dalam retret, diringkas menjadi tempa bintang dengan kekuatan abadi, dan mulai menyempurnakan senjata ajaib ruang dan waktu. 500 tahun kemudian di menara, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, melambaikan tangan kanannya, dan penempaan bintang yang melayang di langit menghilang. Hanya aula seukuran saku dengan ukuran telapak tangan 48 lantai yang ditangguhkan dalam kehampaan. Aula utama sangat jernih, dan itu adalah senjata ajaib dari Dao Asia ruang waktu tertinggi. Di lantai 48, setiap lantai hanya dapat memungkinkan 1 orang untuk berlatih, 1 hari di luar, 30 tahun di aula. Suamiku, selamat atas pemurnianmu yang berhasil. Sen Subing tersenyum dan datang ke sisi Tan Yun. Ya, Tan Yun berkata dengan lembut sambil tersenyum seperti angin musim semi, Subing, kamu bisa memberinya nama. Oke, Sen Subing memegang versi saku aula di telapak tangannya, bibirnya terbuka ringan. Suaranya seperti hujan, sebut saja Ling Qiao Daodian. Nama yang bagus, sebut saja Ling Qiao Daodian. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan mereka keluar dan memasuki Ling Qiao Daodian untuk mundur. Setelah itu, Tan Yun berbicara kepada semua orang. Tidak lama kemudian, Tantai Xianer, Si Hong Xiao, Namong Yukin, Tang Mengyao, Tang Xinying dan Gongsun Ruoxi muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Kemudian Sue Zian, Tuo Bai Yingying, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Fang Ziqing, Song Huixin, Feng Qingcheng, Puisi Murong, He Tianlao, Wei Quan, Huang Fuguchong, Guan Xuankui,
dan Guan Xuankong juga muncul di depan Tan Yun. Kakak ipar, mengapa kamu memanggil kami? Sue Zian tertawa tanpa malu-malu, dan meraih lengan Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya telah menyempurnakan senjata sihir senjata subdao tertinggi, dan dunia luar akan memungkinkan Anda untuk masuk ke dalam kultivasi selama 1 hari dan 30 tahun di dalamnya. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, Tan Yun membiarkan 8 raja suku besar, termasuk Kera Iblis Pembunuh Surga, Naga Emas dan Singa, Iblis, Liger, Dewa dan Hewan Xiaobai, dan Tian Luolong Xiongwang, meninggalkan Menara Suci Peri dan muncul di sampingnya. Ada 21 orang yang hadir, termasuk Tan Yun. 12 binatang. Suamiku, kami hanya menempati lantai 33, dan lantai 15 kosong. Sen Subing berkata, mengapa kamu tidak membiarkan Suan Yuanrou dan yang lainnya masuk? Iya, Tan Yun mengangguk, dan kemudian, melihat orang-orang dan binatang buas, ekspresinya serius dan berkata, semuanya, kalian semua akan bekerja keras lain kali. Situasi kita saat ini tidak optimis. Orang-orang dan binatang-binatang itu mengangguk. Subing, kamu dan mereka akan memasuki retret. Tan Yun berkata, saya akan pergi ke kota abadi Suanyuan dan membiarkan Chu Xiaosha dan yang lainnya memasuki aula Lingqiao Dao untuk berlatih. Setelah itu, orang-orang dan binatang masing-masing memasuki lantai pertama aula Tao untuk berlatih. Lantai kedua hingga ke-13 ditempati oleh 12 binatang. Di lantai 14 hingga 26, ada 8 wanita dari 7 istri Tan Yun, dan 5 tetua termasuk Guan Xuankui yang telah memasuki latihan. Lantai 41 hingga 48 adalah tempat Tan Yun dan 7 istrinya mundur. Lantai pertama aula Tao Lingqiao kosong, berfungsi sebagai aula konferensi. Lantai 27 hingga 40 juga kosong. Setelah Tan Yun menyingkirkan aula Lingqiao Dao, dia terbang keluar dari mansion dan menyapu ke mansion penguasa kota tidak jauh. Rower, apakah nyaman bagimu untuk pergi sekarang? Tan Yun berkata dengan lembut. Sekarang aku berlari ke tahap ke-10 dari Kaisar Realem pada saat yang kritis, jadi tidak nyaman untuk meninggalkan bea cukai. Suara Suan Yuanrou memasuki telinga Tan Yun, hanya untuk mendengarnya, tetapi tidak untuk melihatnya. Tan Yun berkata lagi, iya, setelah kamu menerobos kerajaan, kamu ingat untuk pergi ke rumahku untuk menemukanku. Setelah meninggalkan hukuman, Tan Yun tiba di Suanyuan Xiancheng melalui susunan teleportasi dalam 3 jam dan menemukan Chu Xiaosha, Suanyuan Linger, Suanyuan Changfeng, dan Suanyuan Haokong. Biarkan 4 orang memasuki aula Lingqiao Dao untuk berlatih. Ketika mereka berempat belajar tentang dunia luar selama 30 tahun, mereka menjadi gila karena kegembiraan. Setelah membiarkan mereka berempat masuk ke aula tinggi surga, Tan Yun menyingkirkan aula tinggi surga, dan pergi ke kediaman Laksamana penjaga kota terbengkalai. Di kompleks mansion, di antara pikiran Tan Yun, Lingqiao Daodian terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi raksasa di kompleks itu. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 48 dan mulai berpacu dengan waktu untuk berlatih mundur. Di kuil Tao Lingqiao, 58.000 tahun telah berlalu dalam sekejap, dan lebih dari 5 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan 16.500 tahun untuk mencapai ranah Kaisar ke-10. Butuh 18.800 tahun untuk memasuki langkah ke-11 dari Kaisar Realem. Butuh 22.700 tahun untuk akhirnya memasuki langkah ke-12 dari Kaisar Realem. Ketika Tan Yun hendak mundur dan berlatih tubuh hegemoni angin Orde ke-13, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari luar aula tinggi surga, Tan Yun, aku keluar dari gerbang. Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan muncul di luar aula di saat berikutnya, menatap Suan Yuanrou, yang begitu cantik dan tidak mencolok, dan bertanya, apakah Anda telah dipromosikan ke ranah Kaisar ke-10? Iya, Suan Yuanrou tersenyum dan menatap Tan Yun, apakah kamu ada hubungannya denganku saat itu? Tan Yun tersenyum dan menunjuk kembali ke kuil Tao Lingqiao, ini adalah senjata ajaib ruang waktu artefak subdao terbaik yang saya sempurnakan lebih dari 5 tahun yang lalu. Suatu hari di luar, dalam 30 tahun. Apa? Mata Suan Yuanrou melebar, pupil safirnya memancarkan kegembiraan yang tak terbendung. Segera, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, apakah ada tempat untukku? Ya, tentu saja. Tan Yun tersenyum bebas, sekarang pamanmu, Linger, dan Chang Feng juga mundur ke dalam.
Iya, Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggigit bibirnya yang merah terang, dan berkata seperti nyamuk, aku sudah lama tidak melihatnya, apakah kamu merindukanku? Sama seperti Suan Yuanrou mengatakan kata, kamu, 4 kata, pikir aku tidak punya, di belakang ditelan oleh pemboman yang memekakkan telinga. Tan Yun tidak mendengarnya sama sekali. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, dan dia melihat ke arah getaran keras parit kota dan berkata, Rower, benteng 10.000 naga tidak akan bertahan lama. Jangan khawatir. Suan Yuanrou berkata, apakah kamu masih belum menjawab apa yang orang lain katakan? Menjawab apa? Tan Yun bingung. Itu. Suan Yuanrou berdiri berjinjit dan berbisik di samping telinga Tan Yun, hanya saja menurutmu aku tidak. Suara indah Suan Yuanrou melekat di telinganya, dan pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar, di alam Dewa Hongmeng, di atas menara suci klan roh yang megah, seorang gadis yang menakjubkan memandang dirinya sendiri dengan malu-malu, Junior, menurutmu aku tidak? Iya, anak itu menjawab dengan sangat positif. Bodoh, jika ayahku tidak setuju denganku untuk menikahimu, apa yang harus kita lakukan? Gadis itu bertanya, saudari, guru memperlakukan saya seperti gunung, saya tidak tahu. Pada saat ini, Suan Yuanrou mengulurkan tangan batu gioknya dan melambai di depan Tan Yun. Idiot, apa yang membuatmu bodoh? Aku menanyakan sesuatu padamu. Ketika Tan Yun mendengar kata, kutu buku, hatinya tiba-tiba bergetar, dan kesedihan menggerogoti hati Tan Yun. Karena suster-suster selalu menyebut dirinya bodoh. Tiba-tiba, Tan Yun merasa sedikit sakit di ujung hidungnya dan sedikit lembab di rongga matanya. Tan Yun, mengapa kamu menangis? Suan Yuanrou bertanya. Tidak ada, aku hanya ingat beberapa masa lalu. Tan Yun tersenyum dan memandang Suan Yuan Judo, Rower, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan wanita cantik sepertimu? Bicara manis. Suan Yuanrou berbisik pelan, tapi aku menyukainya. Rower, berhenti membuat masalah. Tan Yun berkata, ekspresinya bermartabat lagi, dan berkata, sepertinya formasi pertahanan yang hebat akan rusak paling lama 3 hari. Tidak bisakah kamu melihat tingkat kultivasi orang yang lebih tinggi darimu? Ayo segera pergi ke gerbang kota untuk melihat 5 orang, khususnya kerajaan kaisar. Mendengar ini, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak takut pada Suan Yuanrou, Long Xiaolin dan Long Claw, dan alisnya terangkat. Apa? 5 kaisar. Yah, ini cerita yang panjang. Mari kita bicara sambil berjalan. Tan Yun selesai berbicara, menyingkirkan Ling Qiao Daodian, dan terbang berdampingan dengan Suan Yuanrou menuju gerbang kota. Tidak gelombang berikan tanganmu, kamu terlalu lambat, aku akan membawamu terbang. Rok Suan Yuanrou terbang ke atas dan mengulurkan tangan Qian Qianyu ke Tan Yun selama penerbangan. Tan Yun tertegun sejenak, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya, membiarkan Suan Yuanrou menarik dirinya, terbang dengan kecepatan tinggi. Setengah hari kemudian, cahaya matahari terbenam memerahkan langit. Suan Yuanrou memimpin Tan Yun melewati lautan awan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti terbang. Tan Yun, tidak perlu pergi, saya telah memeriksa dengan akal peri, dan saya tahu semua 5 pembangkit tenaga listrik di ranah kaisar. Kecuali Long Xiaolin dan Long Claw, pria parubaya dengan janggut adalah Hu Xiao Grand Marshal dari Meteor Xiancheng, pembangkit tenaga listrik dari ranah kaisar ke-12. Pria tua setinggi 3 kaki itu adalah paman ketiga dari penguasa kota Longyun Xiancheng Ye Wumen, dan sekarang menjadi kekuatan kerajaan kaisar ke-11. Pemuda setinggi 3 kaki di sebelah lelaki tua itu berada di antara dedaunan penguasa kota muda kota abadi Longyun, dan merupakan kaisar tingkat 9. Setelah itu, mata lembut Suan Yuan menunjukkan warna keengganan yang dalam. Tan Yun, kita tidak bisa menahan kota yang ditinggalkan itu lagi. Ayo lari kembali ke kota abadi Suan Yuan dan bawa aku ke ranah kaisar ke-11. Pada saat itu, kami akan membunuh mereka lagi. Oke, Tan Yun mengangguk, kemudian, dan Suan Yuanrou terbang kembali ke rumah penguasa kota dan memasuki formasi teleportasi raksasa yang mengarah ke kota abadi Suan Yuan. Setelah itu, Tan Yun dan keduanya membutuhkan waktu 3 jam untuk mencapai Gunung Suci Suan Yuan di kota abadi Suan Yuan, dan Tan Yun menghancurkan formasi teleportasi. Akibatnya, musuh tidak lagi dapat mencapai Suan Yuan Xiancheng melalui susunan teleportasi kota yang ditinggalkan. Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang terang jatuh di puncak Gunung Suci Suan Yuan,
merentangkan dua sosok yang berdiri berdampingan di puncak. Angin sepoi-sepoi mengibaskan rambut panjang Suan Yuanrou. Dia perlahan menoleh, menatap Tan Yun, dan berkata dengan suara rendah, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Kamu berkata, Tan Yun tersenyum. Bisakah kamu menunjukkan pedang terbangmu yang menyakiti hatiku? Suan Yuanrou berkata, jangan lihat, kamu tidak merasa nyaman. Melihatnya, apalagi yang kamu lihat. Mata Tan Yun sedikit bingung di bawah sinar bulan. Dia takut pandangan Suan Yuanrou tentang pedang Excalibur Hong Meng lagi akan membangkitkan memori yang tidak terblokir di benaknya. Itu benar, kalau begitu aku akan mendengarkanmu, jadi aku tidak akan menontonnya. Suan Yuanruyan tersenyum, dua lesung pipit, sangat indah, ayo mundur. Oke, Tan Yun berkata, dalam pikirannya, Ling Qiao Daodian terbang keluar dari telinga kanannya dan berubah menjadi raksasa 1000 meter dari puncak. Tan Yun, kemana aku harus pergi? Suan Yuanrou bertanya. Lantai 40, kata Tan Yun. Hehe, Suan Yuanrou tersenyum seperti bunga, berbalik dengan gembira, dan melangkah ke aula tinggi surga. Melihat kembalinya Suan Yuanrou yang menghilang, Tan Yun menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, di masa lalu, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk jatuh cinta padanya, dan akhirnya menoleh dan berubah menjadi musuh, sekarat tanpa henti. Apakah kamu harus mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini? Rower, jika kamu bisa, aku harap kamu tidak akan pernah mengembalikan ingatan kehidupan terakhirmu. Tan Yun menutup matanya dan membukanya setelah waktu yang lama, mengesampingkan masalah di hatinya. Murid bintangnya berkedip, dalam 2 hari, formasi pertahanan kota yang ditinggalkan pasti akan hancur. Aku telah menghapus jejak teleportation array of the City Lord's Mansion. Dalam jangka pendek, mereka akan menjadi gila mencariku di kota yang ditinggalkan. Bahkan jika mereka datang untuk menyerang Suan Yuan Xiancheng sekarang, akan ada lebih dari 1 tahun di jalan, ditambah 6 tahun menerobos formasi besar, masih ada lebih dari 7 tahun tersisa bagi saya untuk berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Iya, tidak ingin melakukan banyak hal untuk saat ini, mari kita mengambil langkah dan mengambil langkah. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun memasuki lantai 48 dari Ling Qiao Taoist Hall dan mulai berlatih Overlord Body of Wind. Ketika tubuh tiran angin dikultivasikan ke puncak urutan ke-13, maka larilah ke alam suci Kaisar. 2 hari kemudian, kota terbengkalai. Dengan sorak-sorai Long Xiaolin, Long Claw, Hu Xiao Grand Marshal, dan lainnya, formasi penjaga 10.000 naga yang menyelimuti kota yang ditinggalkan, di bawah serangan bersama dari semua orang, akhirnya runtuh. Sejak 3 hari yang lalu, pembangkit tenaga listrik dari 5 kerajaan Kaisar telah tersebar dari langit setelah melihat Tan Yun dan Shen Subing, dan pengetahuan abadi 5 orang telah menyelimuti seluruh parit kota, mencegah Tan Yun melarikan diri. Pada saat ini, setelah barisan pertahanan besar rusak, 5 pembangkit tenaga listrik buru-buru melewati kesadaran abadi, dan setelah memeriksa kota, mereka tidak menemukan jejak Tan Yun, Shen Subing, dan Suan Yuanrou. Pada saat yang sama, yang membuat Long Xiaolin marah adalah dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota yang ditinggalkan. Ah! Long Xiaolin berteriak ke langit, Tan Yun, Suan Yuanrou, kamu sangat kejam. Kamu sebenarnya benar-benar membunuh lebih dari 4 miliar makhluk abadi di kotaku yang ditinggalkan. Tuan kota harus menangkapmu sehingga kamu tidak bisa mati, tidak mati. Setelah raungan, Long Xiaolin menekan kemarahan di dalam hatinya, dan memerintahkan 20 jenderal Sima Yongzheng di kota yang ditinggalkan, dan pasukan 80 juta abadi kelas tinggi, bersama di kota yang ditinggalkan, ke Tan Yun dan yang lainnya, menyebarkan karpet cari gaya. Dan dia dan Cakar Naga, Ye Wumen, di antara dedaunan, dan Jenderal Hu Xiao masih tersebar di kota yang ditinggalkan, mengawasi melalui indera abadi, pasukan di bawah mencari setiap gerakan kota. Begitu Tan Yun, Suan Yuanrou, dan Shen Subing muncul, dan 5 pembangkit tenaga listrik mereka sombong, mereka dapat menggunakan kesadaran abadi untuk mengunci ketiga Tan Yun, dan akhirnya membunuh ketiganya. Waktu berlalu. 1 tahun kemudian, 280 juta tentara menggeledah kota terbengkalai, tetapi masih belum ada jejak ketiga Tan Yun. Long Xiaolin tidak percaya bahwa ketiga Tan Yun telah melarikan diri, jadi dia memerintahkan pencarian yang cermat lagi. 1 tahun lagi telah berlalu sejak pencarian ini, tetapi masih belum ada jejak Tan Yun dan ketiganya. 5 kaisar kuat Long Xiaolin masih tersebar di langit, berkomunikasi melalui pengetahuan abadi.
Long Xiaolin berbicara kepada mereka berempat, Tan Yun dan ketiga orang itu pasti tidak melarikan diri setelah formasi pertahanan besar rusak, karena kita, bersama-sama, menyelimuti kota yang ditinggalkan. Tapi sekarang kalian bertiga memang tidak berada di kota terbengkalai, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu, mereka membuka terowongan ruang waktu dan kemudian melarikan diri. Keempat orang itu setuju dengan tebakan Long Xiaolin. Fitur wajah Long Xiaolin memutar dan berkata, Suanyuan Rou adalah penguasa kota-kota Suanyuan Xianyuan, dan Tan Yun adalah wakil penguasa kota. Jika mereka melarikan diri, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Saya mengusulkan untuk menyerang Suanyuan Xiancheng. Setelah itu, Long Xiaolin segera memanggil seluruh pasukan dan menuju kota abadi Suanyuan dengan sekuat tenaga. Alasan mengapa Long Xiaolin tidak membangun kembali kota yang ditinggalkan adalah karena dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari bala bantuan untuk menghancurkan Suanyuan Xiancheng dalam satu gerakan, mengambil Suanyuan Xiancheng harta geomantik ini sebagai miliknya, dan kemudian membangun kembali kota yang ditinggalkan. Sebelum Long Xiaolin meninggalkan kota yang ditinggalkan, dia mendirikan monumen batu di luar gerbang kota. Prasasti pada prasasti itu berbunyi, Tuan kota ini memimpin pasukannya untuk menyerang Suanyuan Xiancheng. Selama periode ini, kecuali para abadi terbaik, yang berani memasuki kota, tidak ada yang akan selamat. Sebenarnya, Tan Yun telah berpikir sebelumnya bahwa alih-alih kembali ke kota abadi Suanyuan, dia akan berperang gerilya di sekitar kota yang ditinggalkan, tetapi pada akhirnya Tan Yun menolak ide ini. Meskipun perang gerilya itu bagus, sekali tertangkap, dia dan istri-istrinya tidak akan pernah selamat. Oleh karena itu, Tan Yun tidak memilih perang gerilya. Waktu berlalu, 1 tahun dan 2 bulan kemudian, pasukan kota terbengkalai tiba di Suanyuan Xiancheng, dan melancarkan serangan terhadap formasi pertahanan Suanyuan Xiancheng. 5 kaisar yang kuat tersebar di langit di atas Suanyuan Xiancheng, saat menyerang formasi besar, sambil melepaskan kekosongan di sekitar Suanyuan Xiancheng yang diselimuti oleh kesadaran peri. Mereka yakin bahwa dengan cara ini, bahkan jika musuh ingin membuka terowongan ruang waktu, dengan kekuatan kerajaan kaisar mereka sendiri, mereka dapat mendeteksi sedikit fluktuasi yang dipicu ketika membuka terowongan ruang waktu. Ledakan. Boom. Boom. Suara pemboman yang memekakkan telinga memasuki telinga lebih dari 1 miliar makhluk abadi di Suanyuan Xiancheng. Pada saat ini, mereka tidak menunjukkan kepanikan, tetapi malah terlihat familiar. Terlebih lagi, dia berlari ke gerbang kota dan memprovokasi pasukan kota yang ditinggalkan di luar kota, membuat Long Xiaolin memerah karena marah. Dan lebih banyak makhluk abadi mengutuk Sima Yongzheng, Su Gexiong, dan 11 jenderal lainnya yang telah mengkhianati Suanyuan Xiancheng dengan suara yang tak tertahankan. Banyak dari makhluk abadi yang mengutuk mereka adalah kerabat para prajurit dan prajurit Kongres Nasional ke-11. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang telah menghabiskan lebih dari 32.000 tahun di lantai 48 Aula Tao Ling Qiao, telah memadatkan janin ilahi Hongmeng pertama di kolam spiritualnya sejak 8.000 tahun yang lalu. Jiwa kaisar dalam pikiranku juga telah melahirkan jiwa kaisar yang lebih kuat. Ini berarti Tan Yun memasuki tahap pertama alam suci kaisar sejak 8.000 tahun yang lalu.